Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Jemaat Yosodipuro pada hari ini, Senin tanggal 28 November 2022. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Api Neraka. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kuasa oleh kami dan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman melalui pelajaran Sekolah Sahabat yang akan kami pelajari benar-benar kami mengerti dan menjadi manfaat dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya menghimbau sebelum Bapak Ibu mendengarkan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat ini, terlebih dahulu Bapak Ibu saudara-saudari membaca konteks dari para pelajaran Sekolah Sahabat kita, mulai dari Sabat petang, kemarin hari Minggu, dan juga hari ini, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, pelajaran Sekolah Sahabat kita seperti yang saya sebutkan berjudul Api Neraka. Nah, banyak anggapan, ada beberapa anggapan yang menggambarkan siksaan abadi, ya, ketika orang-orang jahat akan dibinasakan setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu siksaan abadinya melalui sebuah bola besi padat yang besar dan ukurannya lebih besar daripada langit dan bumi, ya. Tetapi gambaran siksaan ini tidaklah memiliki dasar alkitabiah, ya. Lalu, apa gambaran siksaan abadi yang berdasarkan alkitabiah? Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 18 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal." Jadi gambaran siksaan atau gambaran kebinasaan orang-orang jahat nantinya itu adalah dengan api kekal. Tetapi kita akan belajar, api kekal ini tidaklah menyatakan bahwa api itu tidak akan mati. Ya, lalu seperti apa api kekal yang dimaksud ini? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kata kekal dalam pemahaman perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani olam, bahasa Yunani ainios, ya. Ini membawa arti yang berbeda, dan ini bergantung pada konteks kemunculan kata kekal ini. Misalnya, ketika kata kekal ini dikaitkan kepada ketuhanan atau Tuhan. Nah, kata kekal ini mengungkapkan keabadian Tuhan, ya, Tuhan yang dari masa kekekalan sampai masa kekekalan tidak ada hentinya, ya. Nah, itu kepada ketuhanan. Nah, ketika dihubungkan kata kekal ini kepada manusia, ya, saudara dan saya, maka berarti kekal itu dibatasi masa hidup manusia saja, ya, seumur hidup manusia saja. Nah, lalu ketika kata kekal ini diungkapkan kepada kata api kekal dari Matius pasal 18 ayat 8 tadi, ini berarti api itu tidak akan padam sampai benar-benar menghabiskan apa yang sedang dibakar dari api itu. Nah, ini berarti api yang kekal itu adalah api yang akan menghanguskan orang-orang jahat sepenuhnya dan tidak dapat diubah, ya. Seperti yang ditulis dalam Maleakhi 4 ayat 1, ya, bahwa sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka, ya, ketika terbakar oleh api itu, ya. Jadi tidak ada pemulihan lagi, tidak ada terurai lagi, tidak ada kebangkitan kembali lagi, ya, karena kematian kedua adalah kematian yang kekal, ya. Jadi tidak ada akarnya lagi atau tidak ada cabangnya lagi, mungkin akan dibakar sampai seperti debu atau apapun itu, ya, tidak ada pemulihan lagi. Nah, jadi pertanyaannya adalah, jika orang jahat dihukum selamanya, maka kejahatan tidak akan pernah diberantas, ya, sampai tuntas, karena orang jahat masih tetap hidup meskipun di neraka, gitu, ya. Jadi ini bertentangan dengan pemerintahan Tuhan yang mana adalah kasih dan keadilan. Jika masih membiarkan orang-orang jahat itu menderita, gitu, masih hidup dalam penderitaan, gitu, ya. Karena prinsipnya Tuhan tidak menginginkan kematian orang-orang jahat. Lalu mengapa Tuhan terus memberikan kehidupan kepada orang jahat untuk menderita dalam siksaan yang tidak berkesudahan, ya? Bukankah lebih masuk akal dia menghentikan keberadaan daripada atau mengakhiri keberadaan daripada kejahatan itu, gitu.
Jadi Tuhan membenci kejahatan, tapi Tuhan sayang kepada orang-orang jahat, meskipun mereka harus dibinasakan. Jika orang jahat akan dihukum menurut perbuatan mereka, mengapa umur manusia yang pendek harus dihukum tanpa henti gitu ya. Jadi manusia hidup ya 70 tahun, syukur-syukur 80 tahun berbuat dosa selama umur hidup itu, tetapi tidak adil kalau misalnya dihukum kekal gitu ya selama-lamanya. Jadi pelajaran sahabat kita memberikan sebuah pengertian yang lebih baik mengenai apa itu api kekal ya. Dan ini sangat berhubungan dengan pemerintahan Tuhan yang mana adalah kasih dan keadilan. Kita harus mengerti betul bahwa Alkitab menjelaskan neraka yang sudah menyala-nyala itu tidak benar ya, dan terus menyala-nyala sampai selama-lamanya itu juga tidak benar ya. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita dan juga pelajaran bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.